Salve sahabat Katoliku keren, selamat datang Dobrodošli di negara Kroasia. Negara Katolik di Eropa Timur yang semakin dikenal setelah berhasil mencetak sejarah masuk final Piala Dunia 2018 silam. Di balik kesuksesan Kroasia di dunia sepak bola, negara ini juga gemilang loh dalam hal iman. Mari kita mengenal lebih dekat umat Katolik Kroasia. 1. Sejarah. Iman Katolik mulai masuk ke negara Kroasia setelah Kroasia kala itu menjadi bagian dari Kekaisaran Romawi. Memasuki awal abad ke-7, kekatolikan mulai berkembang pesat di Kroasia usai kedatangan para misionaris Benediktin. Berkat pewartaan para misionaris ini, semakin banyak penduduk Kroasia yang percaya pada Kristus lalu memberi diri dibaptis dalam gereja Katolik. Pada abad ke-9, hampir seluruh penduduk Kroasia telah menjadi Katolik. Bahkan kala itu, Kroasia sudah masuk dalam deretan komunitas Katolik Eropa terbesar. Banyak gereja dan biara juga dibangun dan berdiri dengan indah di Kroasia. Paus Innocentius keempat juga menyetujui penggunaan bahasa Slavonik dalam liturgi gereja khusus bagi umat Katolik Kroasia. Seperti yang kita ketahui, sebelum Konsili Vatikan kedua, hanya bahasa Latin yang diperbolehkan dipakai dalam liturgi. Hal ini membuat umat Katolik Kroasia mendapat izin istimewa, di mana menjadi satu-satunya umat yang diizinkan menggunakan bahasa selain bahasa Latin dalam liturgi misa kala itu, yaitu bahasa Slavonik. Memasuki abad ke-15, pasukan Islam dalam Kesultanan Turki Utsmania datang menjajah untuk menguasai Kroasia. Hal ini membuat banyak orang Katolik Kroasia kala itu dengan doa dan kekuatan keras berperang demi mempertahankan negara dan gereja yang kudus. Peperangan ini terjadi dari abad ke-15 hingga abad ke-19, dan Kroasia berhasil mengalahkan pasukan Turki Utsmania berkat perlindungan Kristus dan doa Bunda Gereja. Paus Leo ke-10 bahkan menjuluki Kroasia sebagai pertahanan kuat kekristenan Eropa di wilayah timur. Memasuki tahun 1929, penduduk Kroasia masuk dalam kekuasaan negara Yugoslavia. Selama menjadi bagian dari negara Yugoslavia ini, umat Katolik Kroasia mengalami penindasan di mana banyak karya misi gereja Katolik dibubarkan bahkan ditutup. Hal ini karena pemerintahan Yugoslavia yang adalah penganut gereja Kristen Ortodoks Timur. Tak sedikit umat Katolik Kroasia kala itu juga dipaksa untuk berpindah menjadi Kristen Ortodoks oleh Yugoslavia. Meski mengalami intoleransi, namun banyak umat Katolik Kroasia yang tetap setia dengan iman Kristen Katolik mereka. Usai melalui penganiayaan yang panjang oleh pemerintahan Yugoslavia yang Kristen Ortodoks, memasuki tahun 1946, umat Katolik Kroasia kini harus menghadapi kejamnya pemerintahan Yugoslavia yang berubah menjadi komunis. Ya, Yugoslavia dikuasai oleh paham komunisme. Pada tahun 1952, Partai Komunis Yugoslavia bahkan telah menjadi partai komunis terbesar. Hal ini berdampak di mana banyak gereja dan pendidikan agama dilarang di seluruh sekolah Yugoslavia, termasuk Kroasia yang kala itu masih menjadi bagian dari negara Yugoslavia. Tak hanya itu, bahkan Fakultas Teologi Katolik di Universitas Zagreb, Kroasia juga dihapus. Berkat doa dan perjuangan keras umat Katolik Kroasia dan juga seluruh penduduk, Kroasia akhirnya berhasil meraih kemerdekaan dari negara Yugoslavia pada tahun 1991. Hal ini membuat iman Katolik kembali berjaya di Kroasia. Gereja dan sekolah-sekolah Katolik kembali dibuka di seluruh negeri Kroasia. Bahkan Kroasia menerapkan hukum negara berdasarkan nilai-nilai iman Katolik, baik di institusi pendidikan, kepolisian, militer, hingga instansi pemerintahan. Hal ini membuat Kroasia juga menjadi negara Katolik yang sangat kental.
Setelah kemerdekaan, ada hal unik dari Kroasia yang ditemukan oleh banyak orang. Ya, wilayah geografis Kroasia ini dinilai banyak orang berbentuk seperti bulan sabit yang islami. Akan tetapi hal ini hanya kebetulan. Dari segi penduduk, Kroasia adalah negara Katolik yang sejati. Pada tahun 1992, 1 tahun setelah Kroasia merdeka, pemerintahan komunis Yugoslavia akhirnya runtuh. Negara Yugoslavia pun bubar dan terpecah-pecah menjadi 5 negara kecil yang baru, yaitu Kroasia, Serbia, Slovenia, Makedonia Utara, dan Bosnia and Herzegovina. Lalu disusul 2 negara baru, yaitu Montenegro dan Kosovo. Pasca kemerdekaan dari Yugoslavia, Gereja Katolik di Kroasia sangat aktif dalam kehidupan sosial dan politik. Dengan kemerdekaan Kroasia juga, Konferensi Wali Gereja Kroasia akhirnya dibentuk. Pada tahun 2018, Kroasia mengejutkan dunia usai pertama kali dalam sejarah masuk dalam final Piala Dunia 2018 yang kala itu melawan Perancis. Hal ini membuat Kroasia menjadi negara Katolik yang juga diperhitungkan dalam dunia sepak bola. Tak hanya sukses di bidang olahraga, negara ini juga memiliki umat Katolik yang sangat mencintai Ekaristi. Hal ini bisa terlihat di mana Kroasia menjadi negara dengan umat Katolik paling rajin misa di Eropa Timur selain Polandia. Sebanyak 27% umatnya aktif mengikuti misa setiap minggu. Persentase ini bahkan di atas rata-rata umat Katolik negara-negara Eropa lainnya. Kini, iman Katolik terus mengakar kuat dan bertumbuh subur di negara Kroasia. 2. Wilayah gerejawi. Kroasia memiliki 15 keuskupan, 1 ordinariat militer, dan 1 keuskupan untuk umat Katolik Ritus Timur Bizantin dalam Gereja Katolik Yunani Kroasia dan Serbia. Pada tahun 2020, Kroasia memiliki 1.603 paroki. 3. Kaum religius. Statistik Gereja Katolik Kroasia tahun 2020, jumlah kaum religius sebagai berikut. Terdapat 2.314 pastor atau romo di Kroasia, 21 diakon, 936 frater dan bruder, serta 2.640 suster. 4. Umat. Berikut demografi agama penduduk Kroasia tahun 2011. 86,3% penduduk Kroasia adalah Kristen Katolik, 4,4% adalah Kristen Ortodoks, dan 1,5% adalah Islam, serta 7,8% sisanya merupakan ateis dan agama lain. Kita masuk pada kekatolikan di negara Kroasia. Statistik Gereja Katolik Kroasia paling terbaru di tahun 2020, jumlah umat Katolik Kroasia mencapai 3.592.599 jiwa, atau mencakup 88% dari 4 juta jiwa penduduk Kroasia. Perkembangan umat Katolik Kroasia sebagai berikut. Di tahun 2011, 86% penduduk Kroasia merupakan Katolik dan menjadi mayoritas. Di tahun 2020 naik menjadi 88%. 5. Gedung gereja. Berikut adalah gedung-gedung gereja Katolik yang indah dan megah di negara Kroasia. Kita bagi ke dalam beberapa bagian berdasarkan statusnya. Yang pertama, gedung gereja Katolik di Kroasia yang berstatus sebagai situs warisan dunia UNESCO. Ada 6 gereja. 2 diantaranya, Gereja Katolik Paroki Katedral Santa Perawan Maria Marigina, Keuskupan Dubrovnik, dan Gereja Katolik Paroki Katedral Santo Laurentius Trogir, Keuskupan Agung Split Makarska. Kemudian gedung gereja yang berstatus sebagai peziarahan suci negara ada 3. 1 diantaranya, Gereja Katolik Paroki Santa Perawan Maria Marija Bistrika, Keuskupan Agung Zagreb. Kita masuk pada gedung gereja Katolik Kroasia yang berstatus sebagai basilika ada 8. 1 diantaranya, Gereja Katolik Paroki Basilika Santo Petrus, Keuskupan Agung Đakovo Osijek.
Dan yang terakhir, gedung gereja Katolik di Kroasia yang berstatus sebagai katedral atau pusat keuskupan ada 35. 3 diantaranya, Gereja Katolik Paroki Katedral Maria Diangkat ke Surga Zagreb, Keuskupan Agung Zagreb. Gereja katedral ini terletak di ibu kota negara Kroasia, yaitu kota Zagreb. Lalu ada Gereja Katolik Paroki Katedral Santa Anastasia Zadar, Keuskupan Agung Zadar. Dan yang terakhir, Gereja Katolik Paroki Katedral Santo Vitus Rijeka, Keuskupan Agung Rijeka. Sahabat Katoliku keren, sampai di sini dulu jelajah umat Katolik kita episode Kroasia. Luar biasa ya. Semoga semangat menggereja dari umat Katolik Kroasia ini dapat menjadi inspirasi iman bagi kita untuk semakin mencintai Ekaristi. Jaya terus kekatolikan di Kroasia. Sampai jumpa dalam jelajah umat Katolik episode negara-negara lainnya. Katoliku keren, salve!